Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semuanya atas kemauannya kita semuanya dengan pitulung Allah untuk dapat belajar kembali tentang ilmu fikih ini. Juga mudah-mudahan pahala yang sama juga datang kepada para ulama yang sudah mengajarkan hingga sampai kepada kita, juga para musannif yang telah meluangkan waktunya mewakafkan ilmunya melalui tulisan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Waman jahada, dan apabila seseorang yang tidak memiliki kepercayaan wujub sholati, bahwa sholat itu wajib gitu ya. Kalau di sini penerjemah mengartikan waman jahada wujub sholati, barang siapa yang mengingkari bahwa sholat itu wajib, maka seperti apa balasannya? Alaihi, kepadanya, minal mukalifina, dari seorang yang mukalaf, fahuwa kafir, maka dia dicap kafir, murtadun, serta murtad. Jadi dia itu digolongkan kepada orang yang kafir murtad. Wa yuktalu kufron ilam yarji ilal Islam, dan hendaklah dibunuh seorang yang kafir apabila tidak kembali kepada keislaman. Ini di sini udah dituliskan ya. Silakan untuk para ulama pasti memiliki beberapa pandangan lain. Wala yusalla alaihi, dan janganlah menyolatinya. Wala yudfanu fi kuburil muslimi, dan janganlah dikuburkan di kuburan orang-orang yang muslim. Fa'ilam yajhad wujubaha, apabila mengingkari kewajibannya, wa akharaha an waktiha, dan juga mengakhirkan waktunya, bila uzrin, tanpa adanya uzur, fahuwa mu'minun fasik, maka dia itu seorang mukmin yang fasik. Apabila seorang mukmin tidak mengingkari bahwa sholat itu wajib ya, dia yakin sholat itu wajib kepada mukmin, tapi suka mengakhirkan waktu sholat, maka dia itu adalah mukmin yang fasik. Lakinnahu yuktalu bisuruti mazkuroh, maka dia harus dibunuh dengan syarat seperti yang disebutkan di atas gitu ya. Demikianlah yang diterangkan lakinnahu yuktalu bisuruti mazkuroh fil mutawalat, tetapi mereka itu harus dibunuh dengan syarat-syarat yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih yang telah yang lebih panjang. Wala taskutu sholati, dan tidak menjadi gugur kewajiban sholat an ahadin, dari seseorang, walau tidak alaihil marodu, meskipun dia didatangi oleh penyakit yang sangat berat. Ila iza goba akluhu, kecuali sampai hilang akalnya, bighairi ta'amudin, tanpa disengaja gitu. Jadi misalnya dia sakit yang berat gitu ya, stroke misalnya, tapi kalau misalnya akalnya masih normal, masih sehat, maka dia tetap wajib sholat. Seperti apa teknik sholatnya nanti insya Allah kita akan bahas. Wala uzrin, dan tanpa adanya uzur, lahu fitakhiriha fil hadori, misalnya tidak ada, tanpa disengaja dan tidak ada uzur kepadanya. Jadi tanpa ada penyakit yang berhubungan dengan akal dan tidak disengaja, maka misalnya dia sakit seperti itu, meskipun repot sakitnya tetap harus sholat. Tekniknya nanti insya Allah akan dibahas. Fitakhiriha, dalam hal mengakhirkan sholat, fil hadori, ketika ada di rumah, an waktiha, dari waktunya, walau takasarot, meskipun banyak, alaihil asgolu, banyak kesibukan,
Jadi misalnya ada di rumah meskipun banyak kesibukan, ila iza nasiha, itu tetap wajib sholat ya. Aduh saya sibuk nih, saya nggak bisa sholat nih, itu tetap wajib sholat meskipun sibuk ya. Kecuali misalnya lupa, tapi lupanya itu bigoirila bin, tidak disengaja juga, ataupun juga tidak bercanda, bukan untuk kegiatan yang apa, yang untuk bersenang-senang gitu ya. Auna ma qabla dukhuli waktiha, atau misalnya ketiduran sebelum masuk sholatnya. Walam yastabi, dan juga tidak walam yastabi, dan juga tidak bangun gitu ya. Ila 31 ya sekarang. Ila ba'da fawatiha, kecuali setelah hilang waktu sholat. Jadi dia tidur dan bangun-bangun itu udah lewat waktunya. Dia tidur sebelum waktu zuhur misalnya. Pas bangun teh udah asar. Nah, sholat zuhurnya gimana? Nah, itu wa iza fatat syakhson, apabila tertinggal seseorang faridotan bigoiri uzrin, maka yang tadi itu dia dimaaf gitu ya. Nah, apabila seseorang tertinggal sholat fardu tanpa adanya uzur, wajib alaihi kodo aha, maka wajib baginya untuk melakukan kodo alal fauri, yaitu dengan serta merta gitu ya, buru-buru, bukan buru-buru, serta merta. Fa in fatatuhu bi muzrin, apabila dia ketinggalannya itu karena uzur, wajib alaihi qada'uha alat tarohi, maka dia wajib untuk mengkodonya alat tarohi itu pada waktu yang senggang gitu ya. Wal afdalu lahul mubadaroh, tetapi tetap lebih afdal itu diburu-buru bikodoiha, dalam waktu mengkodonya. Demikian ya. Jadi inilah hukuman untuk orang yang meninggalkan sholat, ataupun apalagi sampai memiliki keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Harus berhati-hati, karena tadi di sini bahkan disebutkan dengan hukum penjelasan yang sangat jelas sekali. Dan untuk teman-teman misalnya ketinggalan sholat karena uzur, itu seperti apa tadi yang harus dilakukan, dan setelah kalau misalnya tanpa ada uzur apa yang harus dilakukan, tadi sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, silakan disampaikan kritik dan saran yang membangun. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang babus syurutis shalah. Wallahu a'lam.